Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Songkolingi 92, alhamdulillah. Pada Rabu 22 September 2021, Songkolingi 92 hadir dalam rubrik Dunia Lain. Kali ini saya akan sedikit membahas tentang dunia per-YouTuban. Kita maklumi bersama bahwa channel Songkolingi 92 telah hadir dengan konten pertama kira-kira 7 bulan lalu, dan ada banyak kisah yang sekiranya bisa saya sharing melalui konten ini, yang mudah-mudahan akan memberi manfaat bagi kita semua sebagai penonton Songkolingi 92 channel. Songkolingi 92 pada bulan ke-7 ini telah menelurkan 100 lebih konten, dan 1 bulan belakangan Songkolingi 92 bertekad untuk menelurkan 1 konten dalam 1 hari. Awalnya kami mengupload konten setiap minggu, ada 2 konten yang kami upload. Kemudian kami naikkan lagi kuantitas konten yang diupload menjadi 3 konten dalam 1 pekan, menjadi 4 konten dalam 1 pekan, lalu 5 konten dalam 1 pekan, dan sudah 1 bulan ini setiap hari Songkolingi 92 menghadirkan 1 konten. Jangan kita kira bahwa ini adalah pekerjaan yang mudah. Betapa sulitnya untuk menghadirkan 1 konten dalam 1 hari. Diperlukan kreativitas, diperlukan inspirasi-inspirasi, diperlukan konsistensi, diperlukan ketenangan lahir batin, diperlukan sebuah tekad bulat agar hari ini gua nggak mau tahu, pokoknya konten haruslah terbit, muncul, tentu dengan konten yang memadai dan tidak asal-asalan. Sahabat Songkolingi 92, ada beberapa pelajaran dan hikmah yang saya ambil ketika kita memiliki channel YouTube resmi. Songkolingi 92 mengambil banyak sekali pelajaran. Pertama, ternyata memiliki channel YouTube itu sama dengan kita sedang menggarap sebuah buku. Pada tahun 2007, saya menggarap sebuah novel bertajuk Jihad Terindah, kira-kira 200 halaman. Dan pada tahun 2008, saya menggarap novel Kolonel Nur Ali Sisi Lain Macan Bekasi, kira-kira 100 halaman lebih. Tingkat kepusingan, tingkat konsentrasi, dan hal-hal yang mendukung untuk terlaksananya penulisan itu sama dengan ketika saya menyiapkan sebuah konten di Songkolingi 92 channel ini. Jujur, saya kalau tanpa kopi dan ini, saya tidak bisa ngapa-ngapain. Inspirasi tidak muncul. Bahkan saya harus ke kamar mandi. Mungkin ini aneh terdengarnya. Saya harus berlama-lama di kamar mandi dan mencari inspirasi. Mungkin orang bisa mencari inspirasi lewat dia sholat, lewat dia berdiam diri di kamar. Tapi saya sering harus ke toilet untuk mendapatkan inspirasi-inspirasi. Kira-kira ini gua mau ngapain ya? Karena bayangin, 1 hari 1 konten ini bukan perbuatan ringan. Apalagi kalau di awal saya ada pendamping yang bagian merekam dan sebagainya, tapi setelah kira-kira berjalan 1-2 bulan, saya nyaris sendiri, dan kadang-kadang saja didampingi, seperti ketika wawancara dengan Kang Haji Dani Ramdan, Bupati Bekasi. Itu saya menggunakan jasa dari Bang Mukhtar dari Bali Indah Foto, yang sering digunakan oleh SDIT Attaqwa Pusat dalam acara-acara tertentu. Karena apa? Karena nggak mungkin saya sendirian pegang tiang, terus nanti mau ngedit dan sebagainya. Makanya waktu itu saya minta tolong kepada Bang Mukhtar dari Bali Indah yang sering dipakai oleh pihak SDIT Attaqwa Pusat. Sahabat Songkolingi 92, ketika saya ingin mendapatkan kata demi kata yang bagus untuk sebuah novel, itu sama juga dengan ketika saya ingin merangkai kata,
Sebab rata-rata konten di Songkolingi 92 channel itu non teks, tidak ada teks. Artinya ya keluar begini aja, alami saja. Karena kalau harus nulis dulu, harus begini begitu, disiapin di kertas, itu cukup memakan waktu banyak. Kalau 1 minggu 1 konten mungkin bisa, tapi kalau 1 hari 1 konten itu sudah tidak bisa lagi mencatat dan sebagainya. Jadi langsung ketika detik itu ada inspirasi, maka detik itu juga saya pegang peralatan, saya masuk ke dalam kamar atau saya masuk ke dalam mobil lalu merekam dan berbicara seperti saat ini. Dan yang harus diingat bahwa kemampuan fisik, kemampuan akal itu terbatas. Makanya di setiap saya beribadah, saya selalu berdoa kepada Allah, ya Allah, kalau Engkau ridho, jadikan aku YouTuber yang banyak penontonnya, yang digemari, yang bermanfaat bagi penonton, yang banyak subscribernya, dan yang banyak jam tayangnya atau jam tontonnya. Itu selalu saya ucapkan dalam sujud terakhir setiap saya melakukan ibadah, sholat baik sunnah maupun sholat fardu. Ini anggap tutorial. Sampai masalah ibadah saya sampaikan, ini anggap taktik dan strategi bahwa seorang YouTuber juga harus ingat sang pencipta, harus minta kepada sang pencipta. Bahwa dulu ketika saya menulis novel, itu saya selalu minta, ya Allah, jadikan buku ini, novel ini bermanfaat bagi pembacanya. Dan jadikan novel ini cara lain Engkau ya Allah untuk mengangkat derajat, martabat, harkat saya sebagai penulisnya. Begitu juga YouTube. Kita bisa jadi meremehkan, apa sih itu YouTube, kelamaan dapat duitnya. Enggak begitu. Anda harus percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui, Maha berkuasa, Maha dijaya. Dialah yang memiliki keserba berdayaan. Saya hakul yakin bahwa ketika nanti Songkolingi 92 sudah ribuan konten, ribuan video yang dihasilkan, andai kata pun saya tidak mengambil manfaatnya, maka insya Allah generasi saya, anak-anak saya akan mengambil manfaat dan apa yang dihasilkan dari konten-konten produksi saya. Itu keyakinan saya, makanya saya nggak bosan. Saya terus bertarung, bikin video YouTube itu seperti nulis novel Jatirindah, nulis novel Kolonel Nur Ali Sisi Lain Macan Bekasi, dan main YouTube itu juga seperti orang nyalek nyari masa, nyalek babat hutan, nyalek bagaimana agar orang bisa mencintai kita, bisa memilih kita, bisa percaya apa yang kita lakukan dan akan kita perjuangkan ketika menjabat anggota DPRD. Dan itu sudah saya lakukan di pemilu 2009, 2014. Begitu juga dengan ini YouTube. Saya yakin bahwa Allah itu tidak tidur, bahwa orang pasti akan nonton video yang kita buat selama video itu bermanfaat. Apalagi Songkolingi 92 telah berjanji bahwa channel YouTube Songkolingi 92 ini bertakhusus mengambil fokus untuk menyiarkan Islam, siarkan kebekasian, kebetawian, keindonesiaan, hidup rukun, persatuan dan kesatuan. Dan Songkolingi 92 tentu tidak bisa ditiru oleh YouTuber Rapli Ahmad, juga tidak bisa dicontoh oleh YouTuber Atta Halilintar. Coba dia berdua suruh contoh bikin konten seperti Songkolingi 92. Saya yakin mereka berdua tidak mampu. Jadi jangan dibalik, Songkolingi harusnya kayak dua artis itu. Tidak, bahwa YouTube itu bukan sekedar ngomong duit, tapi juga ngomong pendidikan, ngomong sopan santun, ngomong tentang pengetahuan yang luas, tentang adab, tentang etika, dan bukan cuma sekedar hiburan saja. Salam Bekasi, salam peradaban.